kalian berdua supaya sukses ya di dalam rumah tangga. Wes menurut wes. Kalian jangan sampai gagal, harus sukses di dalam rumah tangga. Itu saja. Sederhana kan? Wah, tapi kalau kelihatannya sederhana tapi rinciannya. Sekarang pertanyaannya, orang rumah tangga sukses itu seperti apa kalau ukurnya? Nah, kita tanya coba yang sudah sepo-sepo. Nah, suksesnya orang berumah tangga itu seperti apa? Ibu, yang kerudung merah? Ada nggak yang kerudung merah? Oh, nggak ada. Kita tanya saja kepada orang tua, karena orang tua itu nanti dia yang menilai biasanya. Ya sih, suksesnya rumah tangga itu gimana sih? Oh, wajar. Ya. Kalau orang yang pola pikirnya duniawi, pastilah sukses orang berumah tangga itu ukurannya juga duniawi, ya, juga duniawi pasti. Ya. Rumah tangga sukses bisa bikin rumah istana atau jadi sultan, kalau sekarang kan gitu, jadi sultan, mobilnya bagus, usahanya tapi ya, sesungguhnya hakikatnya kesuksesan orang berumah tangga itu sederhana, satu ya. Kalau sukses ukuran minimalis ya, minimalis. Kalau ukur paling rendah orang sukses, orang pegatan itu sukses. Ngerti nggak bahasa Jawa? Ngerti gini. Ini kelihatannya nikahnya di Serang di Cilegon itu, kelihatannya wajah-wajahnya wajah-wajah Jawi aslan gitu ya, Jawa asli, sama seperti saya. Kelihatannya aja wajahnya. Hah? Jujur wajah saya wajah mana ini? Londo Cina tadi, Ukraina, Londo. Ada yang ngomong Ukraina ya. Penjajah. Ya. Jadi sukses rumah tangga itu minimalisnya ini tidak terjadi perceraian, itu sukses. Itu sukses. Tidak bercerai. Apapun wujudnya pernikahan itu nyungsep, nungsang jepale, ya. Itu sudah sukses, tidak dari perceraian. Nah, maka itu diingat adik berdua, jangan sampai terjadi perceraian. Ingat akibatnya perceraian supaya tidak sampai terjatuh pada Ayo. Ya. Perceraian itu tidak hanya menyakitkan pasangan kita. Mungkin saat emosi cerai, tapi setelah itu sakit gitu. Sakit ya. Walaupun saya belum pernah bercerai dan tidak punya cita-cita untuk bercerai, saya bisa merasakan sakitnya karena ya termasuk sering memediasi orang-orang yang bermasalah. Sakit. Nah, belum lagi kalau sudah punya anak. Belum lagi. Jadi hindari perceraian. Dan itu tidak hanya menyakitkan adik berdua kalau sampai terjadi perceraian. Allah pun merasa sakit. Allah tidak senang. Sakit Allah. Sampai arsnya itu Goncang. bergetar. Bergetar apa bergetar? Ya. Arsnya itu goncang. Dari perceraian. Belum lagi implikasi hukum-hukum syariat kalau terjadi perceraian A, B, C, D, E, F, G. Walah rumit ruwet perceraian. Bahkan saking besarnya, rumitnya, itu di Quran itu sampai dibikin satu surat sendiri. Surat namanya surat apa? At-Thalaq. Surat At-Thalaq. Deket tadi yang dibaca, deket. Yang dibaca tadi surat apa? Surat bukan Tabarok. Oh sama. Oh iya. Ya, surat Tabarok Mulk, karena ada dua Tabarok dalam Al-Quran. Tabarok Al-Furqan dan Tabarok Al-Mulk. Itu sebelumnya ya. Kalau kita Tabarok Al-Mulk
Satu surat sebelumnya itu surat apa? Ayo, sebelum muluk itu surat apa? Ya, tenang aja, saya santai, penghulunya masih jauh kan ya. Ya. Sebelum Al-Mulk surat, nah, ini mestinya keluarganya Mbak Mutamakin hafal Quran ini mestinya. Ya, surat apa? At-Tahrim. Sebelum At-Tahrim lah At-Tolak. Surat At-Tolak. Dekat sekali. Itu saking rumitnya itu masalah perceraian itu sampai ada satu suratnya sendiri di Quran ini. Belum cukup satu surat At-Tolak, itu masih ada beberapa ayat berserakan di surat-surat yang lain. Al-Baqarah ada, kemudian Al-Baqarah juga ada, kemudian Al-Baqarah lagi juga ada. Maka dilihat satu itu minimalisnya. Nah, tapi kok ya kalau minimalis itu ya tetap nggak nyaman kan. Maka diusahakan jangan minimalis lah. Kesuksesan rumah tangganya jangan minimalis. Ya. Kalau bisa itu ya yang sempurna gitu. Kesuksesan rumah tangga itu sakinah, mawaddah, warahmah. Kok cuma 3? Satu lagi kan berarti. Laki-laki itu kan jatahnya 4. Cuma 3 itu. Sakinah, mawaddah, rahmah. Rombak tua. Satu lagi. Rombak tua, paling tua. Ya isolasi. Siapa satu lagi dia? Rombak tua. Itu kalau bisa begitu. Ya. Litas kuno ilaiha dan seterusnya itu. Kalau bisa diusahakan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana suasana rumah tangga sakinah mawaddah warahmah seperti di dalam surga? Kalau di dalam surga itu pokoknya la yasma'u nabiha lagwan wala taksiman wala kidzaban. Ya. Dalam rumah tangga itu jangan sampai terdengar ucapan-ucapan yang enggak enak. Jangan sampai terdengar omongan-omongan yang menyakitkan hati. Walakin apa? Jangan sampai di dalam rumah tangga ada dusta. Ada dusta. Kalau bahasa kerennya apa? Selingkuh. Walakin apa? Jadi supaya kesuksesan yang maksimal sakinah mawaddah warahmah itu tercapai, sebenarnya kuncinya satu. Jangan pernah menuntut hak Anda. Ya, ada 2, Mas siapa? Mas Chandra dan Mbak Alfia. Ya. Jangan pernah menuntut hak, tapi memersatukan untuk melaksanakan kewajiban. Itu suatu tatanan orang hidup itu paling hakiki mendasar itu. Sekarang itu kan kebalik. Taat kagak, tapi selalu menuntut hak. Lalu menuntut hak. Padahal seharusnya kalau menurut hukum Islam itu hak itu kita sampaikan. Hak kita tidak diberikan, nggak ada masalah. Minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atu haqqahum wasallallahu haqqahum. Laksanakan kewajibanmu. Jadi hak mereka, hak suamimu, hak istrimu. Kalau seandainya kamu tidak mendapatkan hak, minta kepada Allah. Itu kuncinya sebelumnya. Jangan menuntut hak, tapi kerjakan, laksanakan kewajiban. Ada di kitab Uqudul Lajin, ya, itu yang disyarah oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sana ada dikisahkan satu hikayat.
Satlika ya. Suami istri itu diceritakan istrinya itu sangat apa? Sayyul akhlak. Istrinya itu akhlaknya sangat jelek. Omongannya kasar, suka bentak sama suaminya. Pokoknya banyak lah. Tapi ternyata karena suaminya sabar seperti itu, doanya jadi mustajab. Dia punya karomah wali yang luar biasa. Kerjaannya ke hutan cari kayu. Pekerjaan cari kayu itu kalau zaman waktu itu keren itu. Kalau sekarang ya Pak ya, tukang kayu. Tapi kan tukang kayu bisa jadi presiden di negara kita ini ya. Iya kan? Ya, jangan remeh tukang kayu. Kerjaan keren itu bisa jadi presiden. Itu kalau pulang dari hutan membawa kayu bukan dipikul sendiri, bukan diangkat digotong sendiri, tapi apa? Ya. Dia tepuk apa kalau orang macan, tahu macan? Sangat besar itu Pak, ditepuk taruh di punggungnya, jalan berdua pulang itu macan. Suatu ketika istrinya yang jelek tadi itu meninggal, dia ganti menikah dengan istri yang baik, akhlaknya sudah hilang karomahnya. Ya, pulang dari hutan pikul sendiri kayaknya. Ya. Maka sampai ada, ya meskipun hadisnya itu tidak sampai derajat sahih, ada diceritakan bahwa mana saja istri yang sabar atas kejelekan akhlak suaminya, maka di surga Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya Aisyah binti Muzaffar. Ini saya yakin ini pondokan semua ini ya. Siapa? Seperti pahalanya Siti Aisyah binti Muzaffar. Asyah binti Muzaffar, imra'atu Fir'aun. Aslinya namanya nggak ada Sitinya, Asyah. Jawa Al-Jawi itu. Jadi kalau dalam kasanah Jawa terus semua perempuan terhormat itu ditumbuhi Siti. Sebetulnya singkatan dari Siti. Dari kata Sayyidati bahasa Arab. Sayyidati, tuan putri. Disingkat Siti. Orang Jawa itu senangnya nyingkat-nyingkat gitu. Panjang ini kalau bicara singkatan bahasa Jawa ini. Panjang dan rotok rusuh-rusuh barang Pak kira. Stop lah ya. Nah, sebaliknya mana saja suami yang sabar atas kejelekan akhlak istrinya, maka Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya Nabi Ayub Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub. Oh, Nabi Ayub. Wes, saya nggak cerita Nabi Ayub. Takut Pak Naibnya segera datang ya. Jadi tadi itu. Nah, sekarang lanjutannya. Anda harus pahami, hak saya apa, kewajiban saya apa. Sebenarnya kalau hak tidak ditinggal, sudahlah, saya nggak tahu hak saya apa, nggak masalah. Kewajiban saya apa? Saya tanya Mas Chandra, sebagai suami kewajibannya apa? Ya? Betul, pinter ini. Cocok sih oleh mantu ini Ji. Ya. Masih punya adik cowok. Oh, saya mantu nanti. Karena anak saya tuh 5 laki-laki semua. Kewajibannya seorang suami itu memberi nafkah pada istrinya. Nafkah apa? Lahir dan batin. Nafkah lahir itu apa? Nafkah batin itu apa? Nafkah batin itu kasih sayang. Nafkah lahir itu kasih uang. Ya. Jadi rumah tangga itu nggak cukup dengan kasih sayang, harus kasih uang. Ini nggak cukup kasih sayang, soalnya nggak cukup. Harus ada kasih uang. Betul Bu? Oh, betul. Ibu. Kasih uang. Kalau data nggak tahu di mana itu, perceraian itu 64 sekian persen itu karena masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Ya. Itu kewajiban. Tapi Mbak Afia, jangan lihat itu hak Anda mendapat nafkah lahir dan nafkah
batin. Tapi kalau nggak diberi, jangan nuntut. Kan tadi judulnya begitu. Jangan mengurusi hak, tapi nomor satu kan kewajiban. Memberi nafkah lahir batin itu kewajibannya Mas Chandra. Nggak usah, nggak masalah bagi Mbak Alfi yang mau dikasih mau enggak. Nanti minta bapak kalau nggak dikasih. Enak aman tuh. Enak aman. Enak. Orang hidup itu dibikin enak aja, dibikin susah-susah. Ya. Suami nggak ngasih duit minta bapak, kan gitu ya. 5M itu mantep lu malam-malam tuh. Iya. Kenapa sih dibikin susah-susah hidup itu? Nah, nanti itu di belakang ada sebenarnya, tapi nanti untuk nggak waktunya. Ya, jadi intinya supaya orang rumah tangga enak itu semua dibikin santai. Jangan dibikin berat, jangan dipikir serius. Kalau Gus Baha itu kan nasihatnya kan gitu dramanya. Tolak ibu kamu, tolak ibu ha. Intinya orang nikah itu kan gitu. Kamu bersendaguru dengan istrimu, istrimu bercanda dengan kamu. Tidak sepan rumah tangga yang urusan sedikit dibikin berat, dibikin besar. Gara-gara apa? Bikin teh manis, maunya teh manis, keliru masukannya garam jadi teh asin, berikut. Nggak usah. Ya. Itu hak kewajibannya Mas Chandra. Nah sekarang Mbak Alfia, kewajibannya Mbak Alfia apa sebagai istri? Nah, betul. Taat 50% tapi kurang satu, takdim. Ya. Taat dan takdim. Taat dan menghormati. Apapun kondisinya Mas Chandra tetap harus kita hormati. Sebagai istri harus menghormati. Ingat itu tadi saya garis bawah lagi. Jangan ingat-ingat hak Anda, tapi ya ingatlah kewajiban Anda. Nah terus akhirnya ya kalau yang masih pengantin baru belum merasakan, tapi kalau sudah pengantin lama, wabot men ya. Iya. Kalau yang masih pengantin baru belum membayangkan, cuma memikirkan kewajiban tanpa menuntut hak, kok kayaknya berat sekali. Betul, Bapak, Ibu? Betul. Pengantin lama? Ya? Jadi kalau yang pengantin baru yang belum pengalaman, dia belum tahu. Saya omongin ya iya aja. Itu berat sekali ternyata. Sangat berat. Sangat berat. Maka perlu supaya tidak berat, perlu yang namanya bekal yang cukup. Orang mau bepergian, orang mau kemana saja, orang mau bekerja apa saja, kalau bekalnya cukup, semuanya jadi ringan. Merantau ke luar negeri, bekal skillnya cukup, ringan misalnya. Tapi nggak punya skill yang cukup, ya berat. Rumah tangga juga begitu. Yang penting bekalnya cukup, semua akan ringan. Yang penting bekalnya cukup. Nah, pertanyaan lagi, sebenarnya pertanyaan ya nggak apa-apa. Terus bekalnya orang berumah tangga itu apa? Nah, coba saya tanya lagi nih pengantin ya hari ini. Bekalnya apa Mas Chandra? Bekalnya apa? Ya? Jangan cocok gue mantu ini kecil. Iya. Apapun, dimanapun, siapapun, apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, siapapun orangnya, bekal itu yang paling bagus. Kemarin schedule-nya sini jam berapa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zad sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Ya, ketakwaan ini, dengan ketakwaan semuanya beres, semua jadi ringan. Namanya takilah ya ja'alhu makhraja. Kalau kita takwa pada Allah, apapun urusannya pasti ada jalan keluar, makhraja. Namanya takilah yukafir anhu sayyi'atihi wa yu'timhu ajroh. Ayatnya begitu. Kalau kita takwa, dosa-dosa kita kita dihapus oleh Allah, diberi pahala yang besar. Namanya takilah ya ja'alhu min amrihi yusra. Siapa yang takwa pada Allah, segala urusannya jadi gampang. Bukan takwa ya. Pertanyaan lagi ya, takwa itu apa? Ya.
Takwa itu apa? Takwa itu apa? Takut istri itu apa? Wah, itu kan kelihatannya bapak-bapak yang sudah umur 40 tahun ke atas, ya. Pengen main perempuan tapi takut, ya. Kalau main perempuan yang haram takut Allah, dosa besar. Mau main perempuan yang halal takut istri, gitu. Ya. Takwa, takut istri tua. Bukan itu. Takwa itu bisa berarti hati-hati. Hati-hati di dalam berbicara, hati-hati di dalam bertingkah, hati-hati di dalam apakah ini mengakibatkan mudarat ataukah jadi manfaat. Itu selalu namanya orang takwa. Saya mau ngomong begini, ini jadi kerusakan atau malah jadi kebaikan, maslahat apa mafsadat ini? Ya. Mudarat apa manfaat ini? Alhamdulillah. Ya. Ya. Alhamdulillah yang kita tunggu-tunggu, Pak Naib sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi saya selesaikan di sini saja. Banyak sekali kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Oh, ada satu lagi, mohon ya, mohon maaf ya Pak Naib, satu lagi ada pesan untuk kalian berdua. Ya. Satu lagi, pahami ya, Mas Chandra. Perempuan itu wanita yang dibuat, atau makhluk yang dibuat dari tulang rusuk laki-laki, bengkok. Artinya dia tidak lurus, tidak istiqomah. Perempuan itu mudah berubah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu istiqomah, lurus. Kalau perempuan itu mudah berubah, umur 20 tahun dia menginginkan seorang suami yang tampan. Umur 25 tahun berubah. Dia ingin suami yang mapan. Tampan nomor sekian, yang penting mapan. Umur 30 tahun ingin suami yang matang. Nanti kalau sudah umurnya 50 tahun perempuan berubah, yang penting punya suami setia. Berubah. Tapi kalau laki-laki itu tidak berubah dia. Konsisten. Umur 20 tahun dia tetap menginginkan istri yang cantik. Umur 25 tahun pengen istri yang cantik lagi betul. Umur 30 tahun pengen istri yang cantik. Umur 90 tahun pun pengen istri yang cantik. Banyak kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semua dari Allah, dan Allah berikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.